Di sebuah kafe kecil yang nyaman dengan aroma kopi robusta yang semerbak, dua pemuda bernama Ridwan dan Teguh sedang asik berdiskusi. Ridwan, mahasiswa jurusan ilmu politik dari Universitas Siliwangi, terlihat bersemangat menjelaskan materi kuliahnya. Teguh, temannya yang mengambil jurusan ekonomi Universitas Siliwangi, mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan. Rid, aku baru saja membaca sebuah artikel tentang teori politik. Ternyata, ruang lingkupnya sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Betul bayangkan, Teguh. Ridwan memulai. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja kayu. Ruang lingkup teori politik itu luas sekali. Ridwan menjelaskan, teori politik dibagi menjadi 3 ruang lingkup utama. Pertama, ada analisis normatif. Ini soal apa yang ideal dalam politik. Misalnya, apa bentuk pemerintahan terbaik? Ada juga analisis deskriptif dan empiris, yang lebih fokus pada bagaimana politik bekerja dalam kenyataan. Misalnya, Machiavelli dalam bukunya The Prince membahas strategi nyata untuk memimpin. Berarti, bukan hanya tentang pemilihan umum atau partai politik saja, Ridwan menjelaskan. Betul, lebih dari itu, bahwa analisis normatif dalam teori politik membahas idealisme, seperti keadilan dan pemerintahan terbaik, sebagaimana dikaji Plato dan Aristoteles. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kekuasaan, pengaruh, dan pembuatan keputusan. Teguh mengangguk. Maksudmu, dari hal-hal besar seperti kebijakan negara hingga hal-hal kecil, seperti aturan di lingkungan RT? Tepat sekali, Ridwan tersenyum. Itu contoh sederhananya. Teori politik mencoba memahami bagaimana kekuasaan didistribusikan, bagaimana kebijakan dibentuk, dan bagaimana konflik kepentingan diselesaikan. Ia mempelajari ideologi seperti liberalisme, sosialisme, dan konservatisme, serta bagaimana ideologi tersebut mempengaruhi sistem politik yang ada. Teguh berpikir sejenak. Jadi, teori politik itu seperti peta besar yang menjelaskan bagaimana masyarakat diatur dan berfungsi. Bisa dibilang begitu, jawab Ridwan. Tapi peta ini dinamis, selalu berubah dan menyesuaikan dengan konteks zaman dan tempat. Teori politik klasik, misalnya, mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan tantangan politik kontemporer seperti globalisasi atau revolusi digital. Ridwan melanjutkan, kita juga perlu melihat bagaimana teori politik berkaitan dengan praktik. Teori politik idealis mungkin terlihat sempurna di atas kertas, tetapi implementasinya di dunia nyata bisa jauh lebih kompleks dan rumit. Faktor-faktor seperti budaya, sejarah, dan ekonomi sangat berpengaruh. Teguh menyela. Lalu, apa gunanya mempelajari teori politik jika dalam implementasinya sulit? Ridwan tersenyum. Pemahaman teori politik membantu kita untuk menganalisis situasi politik dengan lebih kritis dan objektif. Kita bisa memahami motif di balik kebijakan, mengidentifikasi potensi konflik, dan bahkan merumuskan solusi yang lebih baik. Teori politik memberikan kerangka berpikir yang sistematis untuk memahami dunia yang kompleks ini. Ia membantu kita menjadi warga negara yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Teguh mengangguk, mencerna penjelasan Ridwan. Jadi, intinya, teori politik bukan sekadar teori abstrak, tapi alat untuk memahami dan terlibat dalam kehidupan politik yang nyata. Tepat sekali, Teguh. Dengan memahami teori politik, kita bisa lebih kritis terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kita bisa menilai apakah kebijakan pemerintah sudah mencerminkan prinsip keadilan. Ridwan menegaskan. Dan itu baru sebagian kecil dari cakupannya. Masih banyak lagi yang bisa kita diskusikan, mulai dari etika politik, keadilan sosial, hingga hubungan internasional. Teguh merenung. Jadi,
Teori politik juga mempelajari realita kekuasaan. Ya, lalu bagaimana dengan aspek aplikatifnya? Bagus sekali pertanyaannya, jawab Ridwan. Teori politik menganalisis kebijakan publik, seperti teori keadilan distributif John Rawls dalam ekonomi, serta memahami demokrasi dan hak asasi manusia. Teguh tersenyum. Wow, jadi teori politik itu benar-benar ada di mana-mana. Aku tidak menyangka dunia politik begitu luas dan sangat menarik, Ri. Itulah yang membuat teori politik menarik. Ia tidak hanya ada di ruang akademis, tetapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan pemerintah, dan cara kita memandang diri dalam masyarakat. Bayangkan ini, kalau kamu mendengar tentang undang-undang baru atau kebijakan pemerintah, teori politik membantumu menilai kebijakan. Apakah mewakili rakyat dan sesuai dengan keadilan? Teguh tertawa kecil. Aku tidak menyangka diskusi kita hari ini bisa sedalam ini. Biasanya kan obrolan di kafe cuma tentang film atau game. Ayo, kita lanjutkan diskusi ini lain waktu. Keduanya tertawa, menikmati percakapan yang telah membuka wawasan mereka tentang luasnya ruang lingkup teori